Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang isomer yang terdapat pada senyawa alkana beserta sifat-sifat yang terdapat pada senyawa alkana. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Hidrokarbon part yang keempat, kita akan membahas tentang isomer yang terdapat pada senyawa alkana dan sifat-sifat dari senyawa alkana itu sendiri. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Isomer yang terdapat dalam senyawa alkana adalah isomer struktur. Tapi sebelum kita membahas arti dari isomer struktur, kita harus paham terlebih dahulu isomer ini berasal dari bahasa Latin. Ya, apa arti dari isomer? Berasal dari bahasa Latin, isomer dipenggal menjadi dua kata, iso dan meros. Ya, iso artinya sama dan meros bagian. Jadi nanti dalam isomer ini ada bagian yang sama. Nah, apanya yang sama? Yang sama nanti tergantung dari jenis isomernya. Kalau dia isomer struktur, berarti nanti yang berbeda strukturnya. Yang samanya nanti adalah rumus molekulnya. Intinya, isomer rumus molekul yang sama. Jadi, isomer struktur bisa kita simpulkan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tapi strukturnya berbeda. Oke, coba kita buat contoh. Tentukan berapa jumlah isomer yang terdapat pada senyawa dengan rumus molekulnya C5H12. Oke ya. Nah, kalau C5H12 jelas ini termasuk kelompok senyawa alkana. Kita akan mencari jumlah isomernya. Nah, tahap pertama, mencari jumlah isomer, kita buat yang rantai lurusnya terlebih dahulu. Oke, C-nya ada 5. Tinggal kita tambah, kita buat dulu C-nya 5 rantai lurus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tambah H. Ingat, atom karbon mempunyai 4 ikatan. Berarti kalau kita tambah H, di sini ada 3 ya. CH3. Kemudian di sini CH2, di sini CH2, CH2, CH3. Oke, coba hitung C-nya. Benar nggak jumlahnya ada 5? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 karbonnya. Hidrogennya benar 12. Kita hitung 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 3, 12. Oke, mengikuti rumus umum dari rumus molekul dari C5H12. Nah, karena dia rantai lurus, namanya N-butan, N-pentana. Karena dia rantai lurus ya, N di sini normal artinya. N-pentana. Oke. Nah, tahap selanjutnya, pada saat kita menentukan jumlah isomer, kurangi satu rantai induk dan jadikan cabang nanti yang kita kurangi tadi. Nah, kalau kita kurangi satu rantai induk yang awalnya 5, jadi tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Oke, cabangnya boleh nggak kita taruh di sini? Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti penghitungannya jadi tetap yang lurus ini. Ya. Nah, jadi rantai untuk alkilnya saya taruh di nomor 2. Di sini CH3. Nah, tinggal tambah H. CH3, CH, ikatan, CH2, ikatan CH3. Nah, pas ya, jumlah C-nya ada 5, H-nya juga ada 12. Tapi, bentuk satu dengan bentuk yang di atas ini berbeda. Yang kedua, dia punya cabang. Kita kasih nomor. Dari yang dekat dengan alkil, 1, 2, 3, 4. Alkil di nomor 3, nama alkilnya metil. Jadi namanya 3 metil. 3 metil kalau 4 butana.
Nah, oke. Sudah dapat 2 isomer. Selanjutnya, kita geser-geser alkilnya. Oke, kalau seandainya CH3 kita geser ke sini, bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Kenapa? Kalau kita geser ke kanan, otomatis nanti penomoran kita ambil dari kanan. Dari sini ya, 1, 2. Nanti alkilnya dapat di nomor 2 juga, sehingga nanti dapat namanya sama, 2-metil butana. Kalau kita mendapatkan nama yang sama, itu nggak usah ditulis lagi. Nah, kalau nggak bisa kita geser lagi, selanjutnya kita kurangi lagi satu rantai induk. Kalau kita kurangi satu rantai induknya berarti tinggal 3. Oke, kita buat ada 3. 1, 2, 3. Nah, di ujung pasti nggak bisa ya, nanti dia jadi 4 lagi. Di tengah-tengah kita buat CH3 1. Di atasnya ada 1 juga. Nah, ke samping ini tinggal 3 kurang ya. Berarti di sini udah pas nih ikatannya, berarti ini CH3. Nah, sekarang coba kita kasih nomor. Kasih nomor dari yang sebelah kiri. Karena imbang, penomorannya boleh kita ambil dari kiri atau dari sebelah kanan, sama saja ya. Ini coba saya ambil dari kiri. 1, 2, 3. Nah, ada alkil di nomor 2. Alkilnya sama-sama metil. Sehingga namanya jadi 2,2 dimetil propana. Oke ya. Sekarang coba kalau kita kurangi lagi satu rantai induk. Nggak mungkin ya kalau kita kurangi jadi 2. Kalau 2 pasti lebih panjang alkilnya nanti. Nah, jadi kalau dia tidak bisa digeser dan tidak bisa dikurangi lagi jumlah rantai induknya, artinya jumlah isomer dari C5H12 kita dapat 3 buah. Ya. Jadi ada 3 buah isomer. Oke, paham ya? Coba kita ambil satu contoh lagi biar tambah paham. Tentukan berapa jumlah isomer dari C6H14. Oke, tahap pertama tetap kita ambil yang rantai lurus, karbonnya dulu aja. Yang rantai lurus berarti ini C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal tambah H, ingat perwakilan karbon itu harus 4 ikatan. Jadi CH3, CH2, 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 CH3. Nah, karena dia rantai lurus, jadi diberi awalan N. Karena rantai induknya 6, jadi namanya N-heksana. Oke, sekarang kurangi lagi satu rantai induk. Kalau dikurangi, jadi rantai induknya tinggal 5. Kita buat karbonnya ada 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabang ingat nggak boleh taruh di ujung. Misal kita taruh di sini CH3. Tinggal ditambah H. H-nya berarti di sini kurang 3 ya. CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, kasih nomor yang mendekati alkil. Berarti dari ujung sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alkilnya dapat di nomor 2. Nama alkilnya metil. Jadi namanya 2 metil kalau 5 pentana. Oke, sudah dapat 2. Sekarang coba kalau kita geser ke kanan, kira-kira bisa nggak? CH3 geser ke sini. Bisa. Nanti dia dapat di nomor 3. 3 metil pentana, namanya tetap beda ya. Oke, kalau kita kasih nomor, beda dia. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alkilnya di nomor 3. Namanya 3 metil pentana. Nah, ini masih bisa ya. Beda karena namanya dengan yang nomor 2. 3 metil ya, kurang. Metil pentana. Sorry. Oke, sekarang seandainya kalau kita geser lagi ke nomor 4, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau kita geser ke 4, nanti penomorannya kita mulai dari sebelah kanan. Sehingga nanti alkilnya dapat di nomor 2. Kita balik ke nomor 2 lagi, namanya sudah ada. Nah, berarti nggak bisa kita geser lagi. Kalau tidak bisa digeser lagi, sekarang kurangi satu rantai induk.
Kalau dikurangi satu rantai induk, jadi rantai induk kita tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 2 alkil. Misal kita buat di nomor 2 semua ya. CH3. Kemudian di sini ada CH3 juga. Nah, tinggal tambah H. CH3 ini sudah pas, CH2, CH3. Nah, sama ya rumusnya. Tetap C-nya ada 6, H-nya 14. Kasih nomor dari yang paling dekat dengan alkil, berarti dari kiri. 1, 2, 3, 4. Alkil di nomor 2, semuanya ada 2, namanya sama. Metil 2,2 dimetil. Kalau 4, penbutana. Nah, oke, bisa ya. Lanjut, kita geser salah satunya. Misalkan yang di bawah kita geser ke kanan, nomor 3 bisa ya. Ini ya strukturnya, kita kasih nomor boleh dari kiri, boleh dari kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, alkil di nomor 2 dan di nomor 3. Jadi namanya 2,3 dimetil butana. Sekarang kalau kita kurangi lagi rantai induk, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, karena kalau kita kurangi ada 3, tinggal ada alkilnya 3, pasti balik lagi ke nomor 4 walaupun kita kasih cabangnya dimanapun ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan jumlah isomer dari C6H14 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah isomer sama dengan 5. Oke, paham nggak untuk menentukan jumlah isomer sampai di sini? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kita lanjut bahas tentang sifat fisika dan sifat kimia pada senyawa alkana. Kita bahas yang pertama dulu, untuk yang sifat fisiknya, sifat fisika. Oke, kalau kita membahas sifat fisika, berarti kita akan membahas yang berhubungan dengan fisiknya, ya, untuk senyawa alkana. Nah, sifat fisika yang pertama, untuk kelompok senyawa alkana, makin panjang rantai karbonnya, maka MR-nya makin panjang, sehingga titik didihnya nanti akan semakin tinggi. Misal, ada 2 buah senyawa, senyawa propana dan butana, tentukan siapa titik didihnya yang paling tinggi. Nah, jelas ya, dari penjelasan tadi, makin panjang rantai karbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Propana, jumlah karbonnya ada 3. Jumlah propana, karbonnya ada 3. Oke ya. Sedangkan untuk butana, karbonnya jumlahnya ada 4. Nah, jadi siapa yang paling panjang? Yang paling panjang ya butana. Jadi dari sini bisa kita simpulkan, butana mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan propana. Tapi, untuk sifat yang kedua, semakin banyak cabang, maka titik didih akan semakin menurun. Misalkan sama-sama jumlah karbonnya 4, kemudian H-nya ada 10, tapi nanti ada cabang, itu nanti titik didih yang ada cabangnya banyak, titik didihnya akan semakin rendah. Oke, kita lihat ke contoh ya. Misalkan contohnya seperti ini, sama-sama jumlah karbonnya ada 4 ya. Yang pertama ada 4 karbonnya, yang kedua juga ada 4. Jadi kita nggak bisa melihat sifat yang pertama. Nah, kalau jumlahnya ada 4 seperti ini, berarti kita lihat sifat yang kedua. Semakin banyak cabang akan menurunkan titik didih. Nah, jadi jelas di sini bisa kita tentukan titik didih yang paling tinggi nomor 1 atau N-butana. Kenapa? Karena dia tidak ada cabang, sedangkan di rantai yang kedua 2-metil propana ada cabang 1 buah ya. Jadi urutan titik didih yang paling tinggi N-butana lebih besar daripada 2-metil propana ya. Atau urutan titik didih yang paling besar itu ini nomor 1. N-butana nomor 1, kemudian titik didih yang paling tinggi itu N-butana nomor 1, terus yang keduanya baru 2-metil propana. Ini urutan yang paling tinggi ya. Oke, sifat yang ketiga, untuk senyawa alkana sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar.
Oke, inilah beberapa sifat fisika dari senyawa alkana. Sekarang kita bahas selanjutnya sifat kimia dari senyawa alkana. Nah, kalau sifat kimia cenderung berhubungan dengan reaksi. Oke ya. Oke, sifat yang pertama untuk senyawa alkana. Alkana ini termasuk senyawa yang kurang reaktif dibandingkan dengan senyawa hidrokarbon yang lainnya. Terjadi reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Contoh, misalkan reaksi pembakaran sempurna. Kita ambil contoh yang paling sederhana, ada metana. CH4 kalau dibakar ditambah dengan O2 menghasilkan kelompok senyawa karbon dioksida CO2 plus air H2O. Oke, kita setarain dulu jumlah atom karbonnya dan H. Karbon di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan 1 sama. H di kiri 4, sebelah kanan 2. Oke, nggak sama ya. Berarti di sebelah kanan kita kalikan 2. Oke, O di kiri 2, di sebelah kanan sudah 2. Oke, sudah sama. Nah, ini contoh dari reaksi pembakaran. Pembakaran dari kelompok senyawa alkana untuk pembakaran sempurna. Oke, yang ketiga mengalami reaksi substitusi atau yang sering disebut juga dengan reaksi penggantian. Contoh, kita ambil metana, direaksikan dengan klorin. Misalnya gas metana CH4 ditambah dengan Cl2. Nah, akan menghasilkan kelompok apa? Nah, ingat reaksi substitusi tadi reaksi penggantian. Jadi salah satu atom nanti akan digantikan dengan atom yang lainnya. Ya, maksudnya salah satu atom hidrogen akan digantikan oleh Cl. Cl menggantikan salah satu hidrogennya tadi masuk ke sini. Sehingga senyawanya nanti akan dihasilkan CH3 karena udah diganti satu hanya ya. Jadi Cl ditambah hasilnya CH3Cl plus HCl. Oke, ini beberapa sifat kimia dari kelompok senyawa alkana. Oke, paham ya? Sekarang coba kerjakan soal latihan. Senyawa yang bukan isomer dari 2 metil heksana adalah yang mana? Nah, di sini ada yang pilihan A, N-heksana, 2,3 dimetil pentana, 3 metil heksana, dan D, N-heptana. Oke ya, coba dibahas dulu untuk soal latihannya. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Biar kita bahas bareng-bareng, jawabannya udah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan hidrokarbon part yang keempat. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.